Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video ini tema yang akan dibahas adalah bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Nah, bagaimana tuh? Yuk disimak baik-baik. Kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Bisa berhubungan dengan Tuhan, pemilik kebahagiaan. Pemilik kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, keilmuan, ilmu dan hikmah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan dapat diraih kalau dekat dengan pemilik kebahagiaan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alasan mengapa kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat, maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar hati dapat kembali sehat. Banyak faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi tidak tenang dan tidak merasakan kebahagiaan. Dalam Kitab Tip Al-Qulub dijelaskan beberapa faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi tidak tenang dan tidak bahagia. Yang pertama adalah mempersekutukan Allah atau menyembah selain Allah. Yang kedua adalah selalu berangan-angan yang tidak disertai dengan usaha atau ikhtiar. Yang ketiga adalah terlalu kenyang. Yang keempat adalah terlalu banyak tidur. Yang kelima adalah berlebihan dalam berbicara. Dan yang keenam adalah berlebihan melihat hal-hal atau sesuatu yang tidak bermanfaat. C. Beberapa aspek untuk memperoleh kebahagiaan. Yang pertama, aspek historis dan filosofis. Kisah ini dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana beliau merenungi bintang, bulan, matahari, dan binatang. Tapi hasilnya tidak pasti, mereka datang lalu pergi. Nah, akhirnya dapat kesimpulan bahwa Tuhan itu satu, esa, kuasa, serta sumber dari segala kebahagiaan. Yang kedua, aspek psikologis. Dalam Al-Quran kita disebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, kita pasti butuh dong yang namanya ketentraman hati. Nah, ketentraman hati ini bisa kita dapatkan jika kita dekat dengan Sang Pencipta. Bagaimana dekat dengan Sang Pencipta? Ya, kita harus menghindarkan segala hal-hal tercela dan yang buruk. Yang ketiga, aspek sosiologis. Berdasarkan aspek sosiologis ini, kita adalah makhluk sosial, di mana kita tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain, di mana orang lain juga membutuhkan bantuan bersamanya. Membangun argumen tentang Tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Tauhid merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa La ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Menurut Said Hawa, ada beberapa sikap yang dapat merusak sikap Tauhidullah, yaitu yang pertama, al-kibr atau rasa sombong. Yang kedua, zalimun dan kadibun, zalim dan berbohong. Yang ketiga, al-ifsadun, merusak. Yang keempat, al-ghaflah, lupa. Yang kelima, al-ijram, berbuat dosa. Yang kelima, sikap ragu dalam menerima kebenaran. Jiwa tauhid penting karena jiwa tauhid adalah landasan hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Tujuan hidup manusia yaitu bahagia di dunia akhirat. Untuk mencapainya mustahil tanpa dilandasi agama, karena agama adalah jalan terbaik meraih kebahagiaan. Sebab agama mengajarkan rasa puas, ikhlas, tawakal, dan sebagainya, sehingga hidup jauh lebih tenang dan bahagia. Kebahagiaan hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meraihnya, ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam agamanya. Hindarilah kemusyrikan supaya pondasi kehidupan kita kokoh dan kuat. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan mengenai materi bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.